Pernahkah kamu merasa bahwa ada orang-orang yang seolah-olah selalu mudah mendapatkan uang? Apapun yang mereka lakukan, selalu saja ada jalan. Pekerjaan datang menghampiri, peluang datang silih berganti, bahkan saat mereka sedang tidak mencari uang sekalipun, uang seperti datang sendiri kepada mereka. Sementara di sisi lain, ada orang yang sudah berusaha mati-matian, bekerja keras siang malam, namun tetap saja sulit untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini bukan soal takdir atau keberuntungan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, energi, cara pikir, dan vibrasi yang kita pancarkan kepada dunia. Inilah yang disebut dengan magnet uang. Jangan skip-skip video ini dan di akhir video akan kita ulas cara uang bekerja. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya. Mari kita mulai. Setiap orang memiliki medan energi yang memancar dari dalam dirinya. Ini bukan omong kosong spiritual tanpa dasar. Bahkan ilmu fisika kuantum telah menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi, termasuk pikiran dan perasaan manusia. Ketika kita memancarkan energi positif, penuh rasa syukur, kepercayaan diri, dan antusiasme terhadap hidup, kita sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Sementara itu, ketika kita terus-menerus hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan keluhan tentang kekurangan, maka energi yang terpancar adalah penolakan terhadap rezeki. Semesta bekerja seperti cermin. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Ini prinsip dasar dari hukum tarik-menarik, like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa. Inilah alasan mengapa penting untuk menjaga dialog batin kita tetap positif. Karena suara-suara kecil dalam pikiran, seperti, saya tidak cukup pintar, saya tidak beruntung, atau, uang hanya untuk orang tertentu, secara tak sadar menjadi perintah kepada hidup kita. Pikiran-pikiran seperti itu menghambat kita membuka peluang dan menyabotase potensi diri. Namun, menjadi magnet uang bukan berarti harus selalu berpikir positif secara naif dan mengabaikan kenyataan. Kita tetap harus realistis. Tapi kita bisa realistis sekaligus optimis. Kita bisa melihat keterbatasan, namun tetap percaya bahwa keterbatasan itu bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah titik awal untuk bertumbuh dan belajar. Lihat saja mereka yang berhasil membangun kekayaan dari nol. Hampir semuanya pernah jatuh. Bahkan berkali-kali. Tapi yang membedakan mereka adalah respons terhadap kejatuhan itu. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap menjaga harapan. Mereka mengubah cara pandang terhadap kegagalan, menjadikannya guru terbaik. Dalam proses itu, mereka memperkuat getaran kelimpahan dalam dirinya. Bayangkan seorang petani. Ia menabur benih, menyiram setiap hari, merawat tanahnya, dan percaya bahwa waktu panen akan datang. Ia tidak menggali tanahnya setiap hari untuk melihat apakah benih itu tumbuh. Ia sabar, penuh keyakinan, dan konsisten. Prinsip ini juga berlaku bagi kita yang ingin menjadi magnet uang. Seringkali, hasil tidak datang dalam semalam. Tapi saat kamu menjaga vibrasimu tetap sejajar dengan kelimpahan, kamu akan menarik situasi, ide, dan orang-orang yang membawamu menuju peluang rezeki. Inilah kenapa penting untuk tetap bertindak meski belum melihat hasil. Karena semesta bekerja berdasarkan kesiapan energi, bukan hanya hitungan logika. Ubah lingkungan sekitarmu jika perlu. Jauhkan diri dari percakapan negatif soal uang. Hindari membicarakan kesulitan secara berulang-ulang. Sebaliknya, mulai ucapkan doa yang memberdayakan. Tulis impianmu. Visualisasikan hidup yang ingin kamu jalani. Rasakan seolah-olah kamu sudah hidup dalam kelimpahan itu. Ini bukan hayalan kosong. Ini adalah latihan mental yang membentuk jalur baru di otak dan membuka pikiran terhadap kemungkinan. Dan jangan lupa satu hal penting, bantu orang lain tumbuh. Energi memberi adalah energi terkuat dalam menarik kelimpahan. Ketika kamu menolong orang lain bangkit secara finansial,
Kamu juga sedang membuka pintu rezeki untuk dirimu sendiri. Semesta tidak pernah menahan sesuatu untuk kita. Ia hanya menunggu kita siap. Bagian pertama, menerobos batas bawah sadar dan membangun sistem finansial sehat. Banyak orang tidak menyadari bahwa keputusan finansial mereka bukan diambil oleh logika, melainkan oleh rekaman bawah sadar yang terbentuk sejak kecil. Jika kita tumbuh di lingkungan yang selalu merasa kurang, maka pikiran bawah sadar kita pun akan menganggap bahwa kekurangan adalah sesuatu yang normal. Kita pun akan secara tidak sadar menciptakan realitas yang serupa, selalu kekurangan, bahkan saat penghasilan sudah bertambah. Menerobos batas bawah sadar berarti mulai mengamati pola lama yang terus berulang. Apakah kamu selalu kehabisan uang setiap akhir bulan? Apakah kamu merasa bersalah setiap kali memiliki uang lebih? Apakah kamu merasa takut punya banyak uang karena trauma atau ketakutan akan kehilangan? Semua ini adalah pola-pola bawah sadar yang harus disadari dan diubah. Salah satu cara paling efektif untuk menembus batas bawah sadar adalah dengan repetisi positif. Ulangi afirmasi kelimpahan setiap hari, pagi dan malam. Bukan sekadar kata-kata, tapi rasakan maknanya. Biarkan setiap kata menyerap dalam emosi dan tubuhmu. Semakin sering kamu melatih pikiran dengan pola pikir kelimpahan, semakin pikiran bawah sadarmu akan menerima itu sebagai kebenaran baru. Selain itu, visualisasi juga memainkan peran penting. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan hidup yang kamu impikan secara detail, rumah yang kamu tempati, pekerjaan yang kamu cintai, rekening yang penuh, gaya hidup yang damai. Latihan ini mengkondisikan otak untuk mulai percaya dan mencari peluang yang selaras dengan gambaran tersebut. Namun, perubahan internal ini harus didukung dengan sistem finansial yang sehat. Artinya, kelola keuanganmu dengan cerdas. Buat anggaran. Sisihkan untuk tabungan dan investasi. Jangan habiskan semua pemasukanmu. Berikan batas pada gaya hidup impulsif. Mulailah berpikir jangka panjang dan bangun pondasi yang kuat secara finansial. Jangan tunggu sampai punya uang banyak untuk belajar mengelola keuangan. Justru mulailah dari jumlah kecil. Disiplin dalam hal kecil adalah latihan menuju tanggung jawab yang lebih besar. Uang akan memperbesar karakter aslimu. Jika kamu pelit sekarang, uang banyak hanya akan membuatmu makin pelit. Tapi jika kamu dermawan sekarang, uang besar akan memperluas manfaatmu. Ingat, menjadi magnet uang bukan soal keberuntungan semata. Ini adalah gabungan antara mindset yang benar, energi yang tepat, kebiasaan yang disiplin, dan sistem yang rapi. Uang menyukai tempat yang teratur dan orang yang tahu cara memperlakukannya dengan hormat. Bagian kedua, menghadapi rasa takut akan sukses dan cara membuka diri terhadap rezeki yang lebih besar. Mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang tidak takut gagal, mereka justru takut sukses. Ketika kita membayangkan memiliki uang berlimpah, hidup nyaman, dan tanggung jawab besar, seringkali muncul rasa tidak layak. Pikiran seperti, siapa aku untuk hidup mewah? Atau, aku tidak cukup baik untuk jadi orang kaya, perlahan-lahan menyabotase langkah kita menuju kelimpahan. Ini yang disebut sebagai self-sabotage. Takut sukses berarti kita takut kehilangan koneksi dengan orang-orang di sekitar kita, takut tidak diterima, takut dicemburui, atau takut tidak bisa mempertahankan pencapaian. Ketakutan ini biasanya tertanam dalam pikiran bawah sadar, berasal dari pengalaman masa lalu atau pola sosial yang sudah lama membentuk kita. Untuk membuka diri terhadap rezeki yang lebih besar, kita harus berdamai dengan identitas baru kita. Kita harus siap menerima bahwa menjadi versi terbaik dari diri sendiri mungkin akan membuat kita berbeda. Tapi berbeda bukan berarti salah. Berbeda bisa jadi adalah panggilan jiwa untuk tumbuh lebih besar. Latih dirimu untuk merasa nyaman menerima. Ucapkan dengan yakin, saya pantas sukses. Ulangi itu sampai kamu percaya. Seringkali, hidup tidak memberimu rezeki besar bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum siap menerimanya secara emosional. Uang membawa tanggung jawab, tapi juga membawa kebebasan. Ketika kamu membuka dirimu untuk sukses, kamu memberi izin pada diri untuk menjadi pengaruh positif bagi banyak orang.
Kamu menunjukkan bahwa keberlimpahan bisa digunakan untuk hal-hal baik, membantu orang lain, menciptakan perubahan, dan meninggalkan legasi. Jangan batasi rezekimu hanya karena takut dianggap sombong. Orang yang benar-benar kaya batin tahu bahwa rezeki adalah amanah, bukan sekadar pamer status. Jadi jika kamu diberi rezeki besar, gunakan itu sebagai sarana untuk menebar manfaat. Jangan malu bersinar. Karena cahaya yang kamu pancarkan bisa menjadi petunjuk jalan bagi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Bagian ketiga, menjadi sumber nilai dan menarik peluang secara alami. Salah satu kunci utama dari orang yang menjadi magnet uang adalah kemampuannya menjadi sumber nilai. Mereka tidak sibuk mengejar uang, melainkan sibuk menciptakan dampak. Mereka fokus memberi manfaat, memecahkan masalah, dan menambah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Dan justru dari sinilah uang datang, sebagai hasil dari kontribusi yang tulus dan berkelanjutan. Nilai bukan selalu soal keahlian teknis atau ijazah formal. Nilai bisa berupa karakter yang bisa dipercaya, kemampuan mendengarkan, kepekaan terhadap kebutuhan pasar, hingga kreativitas dalam melihat peluang. Setiap orang punya potensi untuk jadi sumber nilai, tapi tidak semua orang mau melatih dan mengekspresikannya secara konsisten. Untuk menjadi magnet uang, kita harus bertanya, apa yang bisa aku berikan? Siapa yang bisa aku bantu? Masalah apa yang bisa aku selesaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan fokus kita dari mental pengemis, yang hanya menunggu diberi, menjadi mental pencipta yang aktif memberi. Peluang muncul ketika kita hadir sebagai solusi. Banyak orang gagal melihat peluang karena mereka menunggu datangnya keberuntungan, padahal yang harus dilakukan adalah memantaskan diri. Ketika kamu menjadi pribadi yang solutif, disiplin, dan bernilai, orang akan mencarimu, bukan sebaliknya. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang mau memikul tanggung jawab dan berkontribusi secara nyata. Jadilah satu dari sedikit itu, dan ingat, menarik peluang tidak harus selalu keras dan ngotot. Justru seringkali, peluang terbaik datang saat kita sudah bekerja dengan tenang, penuh cinta, tanpa keterikatan pada hasil. Kita melakukan yang terbaik, dan menyerahkan sisanya kepada semesta. Inilah cara alami menarik rezeki. Bekerja dengan niat murni dan vibrasi tinggi, menjadi sumber nilai juga berarti terus belajar dan berkembang. Dunia berubah cepat, dan mereka yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Maka bangun kebiasaan belajar setiap hari. Baca buku, ikuti pelatihan, dengarkan mentor. Ilmu adalah salah satu magnet uang paling kuat, karena ia membuka pikiran dan memperluas jaringan kemungkinan. Dalam proses menjadi sumber nilai, kita juga akan membangun reputasi. Reputasi adalah aset tak kasat mata yang sangat bernilai. Saat orang percaya pada integritasmu, kata-katamu, dan kualitas kerjamu, maka tanpa diminta pun mereka akan menyebut namamu. Mereka akan merekomendasikanmu. Itulah magnetisme sejati, bukan karena pencitraan, tapi karena konsistensi dan ketulusan. Peluang ada di mana-mana. Dunia ini penuh dengan kebutuhan, masalah, dan impian yang belum terpenuhi. Maka, saat kamu memantaskan diri, menjadi pribadi yang berdaya guna dan penuh kasih, dunia akan merespons. Uang akan datang sebagai refleksi dari nilai yang kamu bawa. Kamu tidak perlu berteriak untuk diperhatikan. Karena seperti magnet, kamu akan menarik yang sefrekuensi. Bagian keempat, menyatukan energi spiritual dan strategi finansial. Banyak orang membedakan antara spiritualitas dan uang. Seolah-olah jika kita spiritual, kita harus hidup dalam kesederhanaan ekstrim dan tidak boleh kaya. Padahal, kekayaan bukan musuh dari spiritualitas, selama kekayaan itu digunakan dengan bijak dan dengan niat yang benar. Menyatukan energi spiritual dan strategi finansial adalah kunci menjadi magnet uang yang utuh. Spiritualitas memberi kita arah, niat, dan kedamaian batin. Ia mengingatkan bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Dengan fondasi spiritual yang kuat, kita tidak terjebak dalam nafsu kekuasaan, tidak diperbudak oleh status sosial, dan tidak menjadikan uang sebagai penentu harga diri. Kita tahu siapa diri kita, dan untuk apa kita diberi rezeki, sementara strategi finansial adalah bentuk tanggung jawab atas rezeki yang dititipkan. Ia meliputi perencanaan keuangan,
investasi, pengelolaan risiko, dan optimalisasi penghasilan. Strategi tanpa spiritualitas bisa menjadikan kita kaku, serakah, dan cemas. Tapi spiritualitas tanpa strategi bisa menjadikan kita pasif dan tidak produktif. Ketika keduanya bersatu, maka kita menjadi manusia yang tidak hanya pintar mencari uang, tapi juga tahu bagaimana menggunakan uang untuk memberi makna dalam hidup. Kita menjadi pribadi yang sadar bahwa kekayaan sejati adalah keseimbangan antara batin yang damai dan kehidupan yang teratur. Salah satu bentuk menyatukan keduanya adalah dengan niat yang jernih dalam mencari penghasilan. Tanyakan, untuk apa aku ingin kaya? Jika jawabannya hanya untuk gengsi atau membuktikan sesuatu, maka kita sedang bergerak dari luka. Tapi jika jawabannya adalah untuk memberi, bertumbuh, dan menciptakan kebaikan, maka itu adalah kekuatan spiritual yang sejati. Dalam praktik sehari-hari, ini bisa terlihat dari cara kita bekerja, cara kita berbagi, dan cara kita mengambil keputusan keuangan. Apakah keputusan kita didorong oleh rasa takut atau rasa syukur? Apakah kita berani menunda kesenangan demi masa depan? Apakah kita menyisihkan rezeki untuk menolong orang lain? Itulah tanda-tanda penyatuan energi spiritual dan strategi finansial. Ketika kita hidup dalam keseimbangan ini, maka vibrasi kita menjadi kuat. Kita tidak goyah saat menghadapi tantangan, karena kita tahu bahwa rezeki tidak hanya datang dari hasil kerja keras, tapi juga dari keikhlasan, ketulusan, dan niat yang bersih. Dan dengan vibrasi seperti inilah, uang akan datang tidak hanya sebagai angka, tapi sebagai berkah yang membawa damai. Bagian kelima, menanamkan kesabaran dan konsistensi dalam perjalanan menjadi magnet uang. Banyak orang yang ingin cepat-cepat melihat hasil. Mereka ingin rezeki besar datang dalam semalam, ingin kebebasan finansial hanya dengan sedikit usaha. Tapi hukum semesta tidak bekerja seperti itu. Semua hal besar membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Seperti pohon yang butuh waktu bertahun-tahun untuk berakar kuat sebelum akhirnya berbuah, kesabaran adalah kualitas batin yang sangat penting dalam perjalanan menjadi magnet uang. Tanpa kesabaran, kita mudah menyerah. Tanpa kesabaran, kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, bahkan yang merugikan. Kesabaran bukan berarti pasrah, tapi kemampuan untuk terus bertindak dengan keyakinan meski belum melihat hasil. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, menabung, belajar, berdoa, memperbaiki mindset, bekerja dengan tulus, semua itu sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Dan semesta akan menanggapi dengan caranya sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, tapi selalu tepat. Konsistensi adalah saudara kembar dari kesabaran. Tanpa konsistensi, usaha kita tidak berakar. Banyak orang yang semangat di awal, tapi mudah goyah ketika hasil tak kunjung datang. Padahal, kekuatan terbesar dari magnet uang terletak pada konsistensi vibrasi yang kita pancarkan. Semesta merespons apa yang kita ulang terus-menerus, bukan yang kita lakukan sesekali saja. Bangun rutinitas yang sederhana tapi kuat. Mulai hari dengan rasa syukur. Ulangi afirmasi kelimpahan. Visualisasikan tujuanmu. Buat langkah kecil setiap hari untuk memperbaiki keuangan dan memperluas nilai yang kamu tawarkan. Jangan tunggu semangat datang, latih diri untuk bertindak bahkan saat tidak mood. Disitulah mental pemenang terbentuk. Ingat, semua orang besar dulunya biasa saja. Mereka hanya mengambil keputusan yang berbeda, tidak berhenti. Mereka bertahan saat yang lain menyerah. Mereka belajar saat yang lain mengeluh. Mereka menabur benih saat yang lain menunggu panen. Itulah rahasia sederhana dari orang-orang yang akhirnya menjadi magnet uang sejati. Dengan kesabaran dan konsistensi, kamu sedang menciptakan fondasi yang tidak mudah goyah. Kamu sedang membangun kepercayaan dalam dirimu sendiri. Dan kepercayaan diri inilah yang akan terpancar keluar, menarik rezeki, relasi, dan peluang yang sejalan. Bagian penutup, kesimpulan dan pesan akhir magnet uang pada akhirnya, menjadi magnet uang bukanlah tentang sekadar menarik kekayaan materi. Lebih dari itu, ini tentang menjadi pribadi yang selaras dengan nilai-nilai kelimpahan, ketulusan, keberanian, konsistensi, integritas, dan keinginan untuk memberi. Uang hanyalah refleksi dari nilai-nilai yang kita tanam dan pancarkan setiap hari. Kita telah belajar bahwa energi kita adalah kunci. Bahwa pikiran,
perasaan, dan keyakinan membentuk medan vibrasi yang menentukan apa yang kita tarik dalam hidup. Kita juga telah menyadari bahwa di balik setiap tindakan kecil, dari mengatur keuangan, mengucapkan syukur, hingga berani tampil sebagai versi terbaik diri, terdapat kekuatan luar biasa yang secara perlahan, tapi pasti, membentuk masa depan kita. Menjadi magnet uang adalah tentang pertumbuhan diri yang berkelanjutan. Tentang menyadari luka batin, mengubah pola pikir negatif, membuka diri terhadap rezeki, serta menyeimbangkan strategi duniawi dengan kedalaman spiritual. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan kesadaran penuh. Jangan terburu-buru. Jadikan setiap langkah sebagai proses transformasi batin. Uang akan datang ketika kamu sudah menjadi rumah yang siap menerimanya. Dan ketika kamu sudah menjadi pribadi yang mampu mengelola, menghormati, dan menggunakan uang dengan bijak, itulah saat di mana kelimpahan menjadi gaya hidupmu, bukan sekadar harapan. Ingatlah, kamu adalah magnet. Dan dunia merespons energi yang kamu bawa. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Perkuat pikiran, bersihkan niat, dan pancarkan vibrasi kelimpahan dari dalam dirimu. Semesta mendengar, dan rezeki sedang bergerak menuju mereka yang siap. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah sumber. Kamu adalah magnet uang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga hidupmu selalu dikelilingi oleh berkah yang tak terhingga.